Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 episode 16. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 一网打尽。今晚的计划不对，皇室宴会。海老， Film diawali dengan Xiaoyan yang teringat akan kejadian kemarin dengan Master Racun. Dan dia khawatir akan pertandingan alkemis keesokan harinya. Dan tiba-tiba pasukan Cuyun menyerang Xiaoyan. 谁？ 难道是我听错了？ Menurut Hai Bodong, benar saja jika mereka semua adalah dari Kekaisaran Cuyun. Dan Xiaoyan pun masih tidak percaya karena mereka kalah di tahap pertama dan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Lalu Hai Bodong akan membereskan akar permasalahan dari Kekaisaran Cuyun. 我也去。店长，院内已经打扫干净。 Scene berpindah pada Yafei dan juga Patriark Xiao. Mereka sedang mencari Xiaoyan, akan tetapi Xiaoyan dan Hai Bodong telah pergi menuju ke aula perjamuan Kekaisaran Jiama. Dan Yafei pun mengajak Patriark Xiao untuk minum teh bersama. Lalu terlihat Patriark Xiao tidak menyangka jika penginapan tersebut adalah milik keluarga militer. 就让亚妃以茶代酒。就觉得你绝非池中之物，果然不出所料，这次见面气势更胜以往。亚妃只是想清楚了一些事情。哦，此话怎讲？可现在的她已经成为明洞帝都的炼药天才，其中就有我们米特尔家族。
我曾亲眼目睹当年萧炎的落魄。 Lalu Yafei bernostalgia kejadian tempo dulu dan dia sebagai kakak Xiaoyan akan mendukung Xiaoyan kemanapun Xiaoyan inginkan. Dan keluarga militernya sangat berterima kasih pada Xiaoyan. Scene berpindah ke Xiaoyan yang menanyakan keberadaan alkemis Cuyun pada Hai Bodong. Lalu menurut Hai Bodong, jika Jie Xingtian dan Master Fakma sudah bersiap di markas alkemis Cuyun untuk menyerangnya, dan Hai Bodong pun diminta untuk bergabung dengan mereka. Dan Xiaoyan kaget, ternyata Kaisar Es yang dulu ia temui sangat berbeda dengan Kaisar Es yang sekarang. Hai Bodong yang sekarang lebih peduli pada masalah orang lain dan lebih manusiawi. 也能缓解家老头对米特尔家族的猜忌。 Lalu Xiaoyan teringat perkataan gadis racun kemarin bahwa akan ada rencana jahat pada malam tersebut. Dan Xiaoyan pun mengkhawatirkan pacar mimin yaitu Yafei yang berada di perjamuan. Lalu Xiaoyan bergegas untuk menuju ke aula Kekaisaran Jiama. 不对，他绝不仅仅只想暗杀我一人，皇室也会。海老，他可能……我想皇室应该不会坐等此事发生的。不行，亚菲姐现在应该也在宴会。随你。 Scene berpindah ke aula perjamuan. Terlihat Tuan Putri sedang melakukan pembukaan pada acara tersebut dan menanyakan jika semua alkemis yang berada di aula akan menjadi andalan di guild alkemis Kekaisaran Jiama. 今晚就让我代表加玛帝国的皇室，预祝大家天佑加玛帝国。现在请大家尽情享用美食。 Lanjut cerita, Tuan Liu yang masih saja memanas-manasi Muzan, dia mengatakan jika Xiaoyan tidak datang karena sedang bermantap-mantap dengan Yafei. Sontak saja di situ Muzan sangat marah mendengarnya. Scene berpindah kembali pada pasukan yang berpakaian aneh. Ternyata pasukan tersebut akan melancarkan serangannya ke aula Kaisar Jiama. Lalu terlihat gadis master racun yang sedang melihat wajahnya ke dalam cermin. Dan para Dao Huang yang bersiap menyerbu gadis tersebut di tempat peristirahatannya. Akan tetapi pada saat sedang melihatnya, ia tiba-tiba berubah wujud ke wujud aslinya sebagai pendekar Yanli. 原来这家伙还有所戒备呀！哼，别打草惊蛇，让我来吧。 好高明的控兵手段，小把戏而已。我都快习惯这副样子了。Menurut Yanli, jika berubah ke wujud asli, maka kekuatannya juga akan kembali sepenuhnya. Dan tiba-tiba Hai Bodong dan yang lain muncul di hadapan Yanli. Menurut Master Fakma, jika Yanli adalah wakil presiden dari alkemis Kekaisaran Cuyun. Yanli juga memiliki banyak penghargaan di Kekaisaran Cuyun karena dapat mengkombinasikan antara alkemis dengan racun. Oleh karena itu Yanli dipercaya sebagai wakil alkemisnya. Ternyata Yanli sudah mempersiapkan sebuah racun yang bisa membunuh pendekar sekelas Dao Huang. 竟如此天真！哼，好了。区区一个炼药师大会的冠军，想的也太简单了。堂堂的炼药师竟然放下身段，看
来你真的是无药可救了。很有想象力。我不知道斗皇是有多么的强大吗？愚蠢的斗皇阁下。 Lanjut cerita pada Tuan Putri yang akan meminum tuaknya. Lalu tiba-tiba pasukan peledak Kaisar Cuyun telah tiba dan mereka semua mengepung para alkemis Kekaisaran Jiama. 决赛，为了帝国的荣誉，为了工会的荣誉，我们。Tuan Putri pun terpojok oleh mereka. Untung saja ada jagoan Mimin yaitu Xiaoyan yang menolong Tuan Putri. Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 episode 17. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 我这张脸至少还可以保持半年。狡诈的东西！也是事关我们工会声誉，你留他一命，让我。 Film diawali dengan Kekaisaran Jiama yang sedang diserang oleh pasukan bertopeng dari Kekaisaran Cuyun. Scene berpindah pada Yan Li yang sedang melancarkan serangannya pada Dou Huang. Akan tetapi racun tersebut tidak mempan dan berhasil dinetralkan oleh Jia Xingtian.
笨蛋，你弄疼我了。根本起不到什么作用。 Ternyata itu adalah jebakan dari Yanli yang sedang memancing mereka datang untuk membunuh Yanli. Tujuan utamanya adalah menyerang perjamuan kekaisaran Jia Ma. 除了几个皇室的侍卫外，加玛帝国真是安逸太久了，把它变成一场鲜血盛宴吗？那可是毁灭了加玛帝国。 Lanjut cerita, Tuan Putri Yuar yang begitu ketakutan karena diserang oleh pasukan bertopeng. Untung saja ada Tuan Liu yang mengawal Putri Yuar. Lalu Master Fa Ma mengajak Hai Bodong dan Tuan Jia agar kembali ke istana, akan tetapi menurut Hai Bodong, jika di istana sudah ada Xiaoyan, maka Master Fa Ma tidak perlu mengkhawatirkannya. Untung saja pasukan dan Jenderal Yao Ye datang tepat pada waktunya. Xin berpindah lagi pada Dou Huang. Menurut Tuan Jia, jika Yanli menyusup ke dalam Kaisar Jia Ma, kenapa tidak terdeteksi oleh mereka? Dan untung saja Tuan Jia sudah mengetahui rencana busuk Yanli. Tiba-tiba Yanli berubah lagi ke wujud anak kecil dan ia langsung menjerit kesakitan. Dan Tuan Jia pun semakin marah melihat kemunafikan Yanli. 先不要动手。 Setelah itu, menurut gadis kecil, jika mereka membunuh dirinya, maka otomatis alkemis kekaisaran Jia Ma akan menjadi juara, dan berita pembunuhan para kontestan pun segera menyebar ke penjuru kekaisaran dunia. 条件，伪装？你说伪装就伪装啊！ Ia juga mengatakan pada Master Fa Ma, jika Master Fa Ma pasti mengetahui pil perubahan penampilan dan masa aktifnya selama kurang lebih setengah tahun, maka dunia akan semakin geram mendengar berita tersebut. Pada saat Tuan Jia akan membunuhnya, tetapi ia malah dihalangi oleh Master Fa Ma. 不行，家老，再来取你的命。 Gadis tersebut mengatakan jika para alkemis kekaisaran Jia Ma semuanya sangat bodoh terkecuali pemuda bernama Xiaoyan yang berhasil mengalahkan dirinya di babak penyisihan. Xin berpindah lagi ke Kaisaran Jia Ma yang sedang diserang.
Lalu kakak Tuan Putri marah karena Muzan tidak berhasil melindungi adiknya. Dan Muzan pun beralasan jika ia sudah berhasil mengalahkan beberapa musuh yang akan menyerang Tuan Putri. 不然我真没命了。不见得。你不服啊？炎夏，刚刚多亏了你。 Terlihat Xiaoyan yang menghampiri Putri Yaoye dan mengatakan jika Tuan Putri datang tepat waktu, dan sepertinya Tuan Putri sudah mengetahui rencana dari Kekaisaran Chuyun. Menurut Tuan Putri itu adalah salah satu cara untuk menangkap seluruh pasukan Kaisar Chuyun, dan Xiaoyan pun pamit untuk mempersiapkan diri dalam pertandingan final keesokan harinya. Tuan Liu yang sudah diselamatkan oleh Xiaoyan, akhirnya ia berterima kasih pada Xiaoyan karena sudah menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba pada saat Xiaoyan akan keluar dari istana, di situ Hai Bodong dan Tuan Jia telah sampai di Kekaisaran Jiama, dan Tuan Jia Xingtian berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup cucunya itu. Tuan Jia mengatakan jika semua itu adalah jebakan yang dibuat olehnya dan juga Jenderal Yaoye untuk membasmi mata-mata yang ada di Kekaisaran Jiama. Lalu terlihat Hai Bodong yang menyampaikan pesan dari Master Fakma pada Xiaoyan. Scene berpindah pada guild alkemis Master Fakma, dan tibalah Hai Bodong beserta Xiaoyan. Master Fakma menanyakan terkait Xiaoyan mengikuti kejuaraan alkemis, dan Xiaoyan pun menjawab dengan lantang jika ia mengikuti kejuaraan alkemis hanya untuk merebutkan hadiah, yaitu resep pil penyembuh roh. Alasan dari Master Fakma memanggil Xiaoyan karena ia takut jika Kekaisaran Jiama akan kalah dari Kekaisaran Chuyun, dan dia di situ berniat merekomendasikan Xiaoyan untuk mewakili Kaisar Jiama mengalahkan rivalnya tersebut. 经验也远远比不上眼力。倒是你跟海波东一样，不过我能肯定，今日的比赛， Lalu Xiaoyan marah karena Master Fakma tahu jika gadis tersebut adalah wakil alkemis dari Kekaisaran Chuyun dan ia melanggar regulasi kejuaraan. Akan tetapi Master Fakma malah membiarkan gadis tersebut untuk tetap mengikuti kejuaraan. Menurut Master Fakma, jika dengan mudah untuk membunuh Yanli, tetapi akan membuat orang-orang berpikir jika alkemis dari Kaisar Jiama telah menyingkirkan pesaingnya dan guild alkemis Jiama akan dicap buruk oleh masyarakat. Dan Master Fakma memohon agar Xiaoyan bisa mewakili alkemis Kaisar Jiama untuk mengalahkan alkemis dari Kaisar Chuyun. Master Fakma juga memberitahu jika peraturan pertandingan final besok akan berbeda dari pertandingan sebelumnya, yaitu bertanding secara bebas serta menunjukkan kekuatan andalan dari setiap kontestan. Menurut tebakan Master Fakma, jika Yanli memiliki resep tingkat 4 dan sebagai seorang wakil presiden Kaisar Chuyun, sumber dayanya pasti sangat lengkap. Apalagi jika mempunyai cukup banyak waktu, maka ia dapat menyempurnakan resep ke tingkat 5. Xiaoyan pun mengambil gulungan resep tersebut dan Master Fakma mengatakan jika gulungan tersebut adalah harta paling berharga milik guild alkemis. Gulungan yang dipegang Xiaoyan adalah salinan dari aslinya. Akan tetapi untuk membuat salinan tersebut membutuhkan waktu selama 5 tahun. Menurut Xiaoyan, jika menyempurnakan pil ke tingkat 5 adalah mustahil baginya. Ia hanya bisa menyempurnakan pil ke tingkat 2 saja. Lalu Master Fakma memberikan kotak berisikan bahan obat untuk pemurnian pil roh hijau 3 pola. Master Fakma juga percaya jika Xiaoyan akan menang di babak final. 这是工会珍藏的宝贝，不过光是这一个拷贝卷，3文清灵丹，4品丹药，每增加一道品阶，丹身上。 当他拥有3圈丹纹、3文清灵丹了，此丹药也能助斗师强者直接进入，几乎达到苛刻的地步，则需要3种各不相同的火焰，必须达到炉火纯青之境。你有多少把握炼制它？这已经远远超出了我的炼药能力。 想要炼制它，这里只要你明天能把它们炼制成功，
你若是炼制了2次都是失败，小家伙，希望你能获得胜利。老师，我只在年轻之时见过一次，今生还能再见。好美呀！你绝不会激怒我的。Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 4 episode 18. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan terlihatnya pacar Mimin yang sedang selingkuh dengan ayah Xiaoyan. Menurut ayah Xiaoyan, jika Yan Er sebutan masa kecil Xiaoyan, sekarang ia telah memiliki pencapaian yang pesat. Sudah 3 tahun tidak bertemu Xiaoyan, pasti ia mengalami kesulitan dalam mencari jati dirinya. Lalu Xiaozan menanyakan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh anaknya. Di situ Yafei memberitahu semua kepada ayah Xiaoyan jika kemarin luka kakek Nalanji kambuh dan Xiaoyan lah yang berhasil menyembuhkannya. Yafei tidak menyangka jika Xiaoyan benar-benar bisa menahan kebenciannya untuk membantu Nalanji menyingkirkan racunnya. Xiaozan merasa kasihan terhadap Xiaoyan karena selama ini Xiaoyan memikul beban yang sangat berat. Tiba-tiba datanglah Xiaoyan menghampiri mereka berdua. 父亲， 想见你就来了，哪有那么多为什么？ Lalu Xiaozan mengatakan jika ia ingin melihat anaknya dan pacar Mimin pun pamit pulang ke rumah militer. Hai Dan Hai Bodong yang penasaran dan menanyakan pada Yafei soal ayah Xiaoyan. Yafei pun menjelaskan jika perjanjian 3 tahun antara Xiaoyan dan Nalanyaran semakin dekat. Mungkin karena alasan tersebut ayahnya ingin menemui Xiaoyan. Scene berpindah pada Xiaozan yang hampir tidak bisa mengenali Xiaoyan karena tidak bertemu selama 3 tahun. Dan Xiaoyan mengatakan jika uban ayahnya semakin banyak. Lalu ayahnya mengajak Xiaoyan untuk mencari udara segar.这天气看上去可是不太好啊。 Di situ ayahnya menanyakan tentang kultivasi Xiaoyan akhir-akhir ini dan Xiaoyan mengatakan jika ia akan segera dipromosikan menjadi Dou Grandmaster. Tiba-tiba hujan pun datang dan mereka akan segera mencari tempat untuk berteduh.哦，看来一时半会儿停不下来啊。来， Lanjut cerita pada saat mereka sedang berteduh, Xiaoyan yang masih memikirkan perjanjian Nalan Nyaran dan Xiaoyan masih khawatir jika ia akan kalah dari Sekte Nalan.
Lalu Xiaoyan pun menanyakan terkait persiapan Xiaoyan menghadapi babak final nanti. Tiba-tiba Xiaoyan yang murung karena teringat gurunya yang menghilang olehnya. Di situ Xiaoyan mencoba menenangkan anaknya tersebut. Akan tetapi Xiaoyan malah menyalahkan dirinya itu karena ia terlalu obsesi untuk mengeluarkan jurus inti api pada saat melawan Mo Cheng. Lalu menurut ayahnya, jika Xiaoyan tidak usah terlalu sedih karena ia lalu berbuat seperti itu demi kebaikan muridnya.太鲁莽了。Scene berpindah pada Hai Bodong dan Xiaoyan yang akan bersiap menuju ke aula babak final. 看他的样子，应该是觉得自己来的目的已经达到了。父亲，我去没时间好好陪陪你。我们也该出发了。我绝对不能输。 Lanjut cerita Tuan Putri yang sedang menyiapkan penjagaan di kejuaraan alkemis. Ia menegaskan jika tidak boleh lagi ada kesalahan sedikit pun. Lalu terlihat Jia Xingtian yang khawatir terhadap Xiaoyan dan ia menanyakan terkait persiapan Xiaoyan menghadapi babak final tersebut pada Master Fa Ma, dan Jia Xingtian pun sedikit marah karena Master Fa Ma yang tidak mau membocorkan rencananya itu. Jia Xingtian pun menyuruh Master Fa Ma untuk bergegas dan menemukan cara agar Xiaoyan bisa menang, akan tetapi Master Fa Ma tidak bisa berbuat apa-apa jika pertandingan sudah dimulai. Karena nanti akan merusak reputasi guild alkemis Kekaisaran Jia Ma. 元宵怎么这么晚啊？反倒是这家伙，看到他就恶心。昨晚逃过一劫的人还挺，绝不能让那家伙小人得志。 Dan tiba-tiba datanglah si tampan Xiaoyan dengan ciri khasnya yang keren abis.希望元宵能打败那个家伙吧，不然的话，太帅了！万事。 Master Racun pun akad bicara jika di antara para alkemis hanya ada satu orang yang mampu menandinginya, yaitu Xiaoyan. 你总算来了。参赛者们都已到齐。 Terlihat Master Fa Ma yang akan memperlihatkan arena terbaru di babak final tersebut. 今天考核将会是大会最关，便是这一届大会的冠军，可以绽放属于自己的光彩，不负你们多年的勤学苦练，一步吧。 Master Fa Ma pun menjelaskan peraturan di babak final. Tiba-tiba Xiaoyan teringat pada lawannya, yaitu Yan Li berada pada alkemis di kelas 4. Ia setidaknya bisa menyempurnakan pil kelas 4 tingkat tinggi, dan pil roh hijau 3 pola dengan 1 cincin tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu Xiaoyan pun akan menggunakan 2 cincin dalam pil sekaligus. Dan babak final segera dimulai, peserta pun mengeluarkan tungku obatnya masing-masing. 正式开始。 竟然把青烟鼎都拿出来了，这可是5阶药鼎啊！当年可是有好几位4品炼药师。古河出手也不凡呐，60那座红色药鼎，火山夜如吧？ Lalu Xiaoyan akan menunjukkan tungku iblis hitam milik Yalau yang bentuknya tidak istimewa.
Jie Xingtian pun tidak menyangka jika Xiaoyan mengeluarkan tungku tersebut dan ia menyudutkan Master Fama karena tidak memberikan tungku obat miliknya. Ternyata Master Fama sudah menawarkan tungku obat miliknya, akan tetapi Xiaoyan malah menolaknya dan beralasan jika ia harus bergantung pada kekuatan dirinya sendiri. 而一些品质低的药鼎也不会很高，而这忽然间暴露，也只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己的实力。 Pada akhirnya, para peserta mengeluarkan api andalan milik mereka masing-masing. Terlihat Hai Bodong tidak menyangka jika Tuan Putri memiliki api air berwarna biru. Api tersebut juga telah menyelamatkan keluarga Jiama beberapa kali.别挣扎了，这届的冠军我吃定了。 留有后手。Tibalah sekarang giliran Xiaoyan akan mengeluarkan inti apinya. 老师， Master Fama terkejut jika Xiaoyan memiliki api 10.000 dunia surgawi tertinggi. 我只在年轻之时见过一次，今生还能再见。好美呀！这个会激怒我的。 正确的渠道，这种雄浑的灵魂力量，即使工会中的他这次收获不小啊！难道你就能炼制出超过我的丹药吗？ Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 4 episode 19. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan terlihatnya Xiaoyan yang menggunakan api King Lian.
Menurut Yanli, meskipun Xiaoyan mempunyai api yang bagus, tetapi akan sia-sia jika Xiaoyan tidak bisa menggunakannya dan pada akhirnya hanya akan membakar pil yang diakibatkan api tersebut. Terlihat Xiaoyan yang sedang fokus menyeimbangkan inti apinya dan mengurangi tingkat keberhasilan pemurniannya. Dan perkiraan Alanji benar saja jika Xiaoyan masih menyembunyikan kekuatannya. Xiaoyan juga telah berhasil membentuk 10.000 api, maka api milik Xiaoyan adalah yang terbaik dari kontestan lainnya. Nalanyaran pun akan bicara jika Master Guhe sekalipun tidak memiliki inti api yang seperti milik Xiaoyan. Tentu saja energi api milik Xiaoyan lebih baik dibandingkan api milik Yanli. Lalu Nalanji pun mengatakan jika sekte Mystic Lord mengirim seseorang untuk menyuruh Nalanyaran kembali ke sektenya. Nalanji pun teringat perjanjian 3 tahun Nalanyaran. Akan tetapi Xiaoyan yang sekarang telah mendapatkan auranya menjadi seorang do praktisioner, dan Xiaoyan juga dikabarkan bahwa bakat kultivasi anehnya yang menghilang telah pulih kembali. Lalu Nalanji berharap setelah perjanjian 3 tahun, Nalanyaran bisa meminta maaf pada Xiaoyan. Akan tetapi di situ Nalanyaran malah menolak arahan dari Nalanji. Menurutnya, Nalanji jika di masa lalu Nalanyaran bisa berdiskusi secara pribadi dengan Xiaoyan. Dengan begitu, tidak akan menyebabkan permasalahan. Nalanyaran membatalkan pertunangannya secara paksa di depan umum. Lalu karena kecerobohan Nalanyaran, maka membuat reputasi keluarga Xiao tercoreng. Menurut Nalanyaran, jika masalah yang sedang dihadapinya, kakek Nalanji tidak usah khawatir. Bagaimanapun setelah perjanjian 3 tahun berakhir, maka hubungan antara Nalanyaran dengan Xiaoyan tidak akan berhubungan lagi. Dan pertandingan pun dilanjutkan. 名次你又不是没人要，何必总是念着他？ 速度还真快！ Dan Jia Xingtian pun merasa khawatir pada Xiaoyan. Ia langsung menanyakan situasi pemurnian yang dilakukan oleh Xiaoyan. Lalu menurut Master Fakma, jika Xiaoyan yang orang pertama yang memperbaiki bahan obat tersebut. Dan selanjutnya tergantung kemampuan Xiaoyan untuk menggabungkan cairan obat yang sudah diekstrasi. Terlihat Yanli menyombongkan diri karena pil yang dibuatnya akan lebih baik dari pil milik Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan mencari cara untuk memenangkan pertandingan tersebut, dan Xiaoyan akan menyempurnakan pil roh hijau 2 pola. Tuan Putri merasa khawatir dengan Xiaoyan. Bahkan guru Tuan Putri tidak yakin dengan kondisi Xiaoyan saat ini. Menurut Master Fakma, jika Yanli merupakan alkemis keempat, maka setidaknya dia bisa memurnikan pil tingkat 4. Bahkan Yanli pun mungkin saja bisa menyempurnakan pil ke tingkat 5. Menurut Tuan Jia, jika Xiaoyan harus memiliki 3 api untuk bisa memurnikan pil roh hijau 3 pola. Terlihat Master Fakma pun meremehkan Xiaoyan. 既有与严厉力争高下的机会。就是这样，一点点替换掉火焰力啊！ Tiba-tiba ledakan datang dari arena perlombaan dan membuat Tuan Jia serta Master Fakma terkejut.八老头，这可不算正常吧？怎么会这样？
Ternyata ledakan itu disebabkan oleh Yan Li yang menyebarkan butiran racun pada para kontestan. 情况不对， 大家用灵魂力量护住自己。 Menurut Master Fakma, jika itu adalah metode latihan Master Racun, mengikis dirinya sendiri dalam berbagai racun sepanjang tahun untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Alkemis yang menggabungkan keterampilan racun untuk menyempurnakan sebuah pil sangatlah unik untuk ditemukan. Tiba-tiba Tuan Jia akan menyerang Yan Li, akan tetapi menurut Master Fakma, jika Tuan Jia menyerangnya maka akan membuat kerugian besar bagi kerajaan Jiama. Lalu kesabaran dan kerja keras selama ini akan terbuang sia-sia. Kejuaraan alkemis adalah kejuaraan terbuka untuk semua alkemis muda di seluruh benua Doji. Dan di masa lalu, situasi tersebut belum pernah terjadi sama sekali. Dan tidak ada aturan kalau orang seperti Yan Li dilarang untuk berpartisipasi. Tiba-tiba, Xiaoyan terpengaruh oleh racun hitam milik Nalanji. 我似乎并没有违反炼药师大会的规则，一帮蠢货，准备迎接新时代的降临吧！萧炎，冷静下来，绝对不能受任何影响。老师，我一定会拿到入名丹药方的。 Menurut Hai Bodong, jika racun Nalanji sudah menyebar pada tubuh Xiaoyan serta jiwanya. Di situ Nalanji mengatakan, seperti Xiaoyan yang sangat terpukul dengan kegagalan pertamanya tadi. Tetapi ia tidak heran jika Xiaoyan gagal, karena di usia Xiaoyan yang masih muda, pasti semua hal bisa terjadi. Nona cantik Nalan Yaran pun malah membela Xiaoyan. 我要让所有人都知道。 即使没有你， Lalu Xiaoyan tertekan oleh Yan Li dan ia menyuruh Xiaoyan untuk patuh kepadanya. Setelah itu Yan Li telah berhasil memancarkan aroma pil berwarna dan hanya pil tingkat 5 yang bisa memancarkan aroma tersebut. Lalu dilihat dari kepadatan aroma pilnya, maka seharusnya itu adalah pil tingkat tertinggi. Akan tetapi dibandingkan Yan Li, pil yang dibuat oleh Tuan Putri dan Liu Ling tidak sebanding. Lanjut cerita pada saat Xiaoyan akan menyerah. Di situ ia melihat ayahnya dan tiba-tiba jiwa Xiaoyan yang semakin bertambah kuat. 相信我，他一定不会怪你。如果我是他，同样也会这么做。 Ayahnya mengatakan jika anak muda terbiasa bertindak sangat ceroboh dan selalu meratapi masa lalu yang tidak akan pernah bisa diulang, meratapi orang yang tidak pernah menghargai diri Xiaoyan, tapi kali ini ayahnya meminta Xiaoyan tidak harus menanggung beban berat di masa lalunya. Pada saat sedang mengobrol dengan ayahnya, Xiaoyan pun teringat juga perkataan dari Yalau. 身上背负了太多的责任，有时我们处理不当，就会不堪重负。 最宽阔的是海洋，比天空更宽阔的。当你紧握双手，当你打开双手，世界。 Lanjut cerita, Xiaoyan berhasil mengembalikan kekuatan jiwanya dan tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Xiaoyan pun akan menunjukkan kekuatan sebenarnya pada mereka semua. 但现在，我终于能明白您对我的。他选择了正确的渠道，这种雄浑的灵魂力量，已经是工会中的。他这次。 收获不小啊！难道你就能炼制出超过我的丹药吗？
Menurut Tuan Jia, jika Xiaoyan memurnikan pil roh hijau dua pola tidak ada salahnya. Akan tetapi masih tidak sepenuhnya bisa melampaui Yan Li. Kecuali jika Xiaoyan memurnikan pil roh hijau tiga pola, maka kemungkinan Xiaoyan akan mengalahkan Yan Li di kejuaraan tersebut. Tiba-tiba Xiaoyan menggunakan inti api putih milik Yalao.要相信他。时间所剩不多了。天哪，他要竟然安然无恙！我的天呐！可恶！这种人呐，怎么可能少得了我呢？宋红哥，还有我，快眼下！一起释放灵魂力量！Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 4 Part 20. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 天哪，他要竟然安然无恙！我的天呐！ Film diawali dengan terlihatnya Master Fakma mengkhawatirkan tungku semua kontestan yang akan meledak. Master Fakma merasakan aura dingin di sekitar para kontestan dan dia menyangka jika Hai Bodonglah yang telah ikut campur dalam pertandingan tersebut. Akan tetapi ternyata aura tersebut dikeluarkan oleh Xiaoyan. Terlihat Master Fakma yang terkejut karena Xiaoyan memiliki dua jenis inti api.
Yanli pun tidak menyadari jika Xiaoyan memiliki dua inti api, dan inti api tersebut berhasil dideteksi menggunakan teknik persepsi jiwa. Lalu Yanli pun panas melihat Xiaoyan dan dia segera melakukan teknik penggabungan jiwa dari pasukannya. Setelah itu, Tuan Putri melaporkan pada Tuan Jia kesiapan prajurit Jiama yang akan menghadapi mara bahaya. Situasi semakin memburuk pada saat tungku obat milik Xiaoyan akan hancur setelah melakukan proses perubahan 3 jenis api dan tungku tersebut sudah mencapai batasnya. Lalu Xiaoyan teringat perkataan Yalau, jika seorang alkemis hebat bisa mencapai ranah alkemis tanpa menggunakan tungku. Dia percaya jika dengan bakat Xiaoyan, maka Xiaoyan akan bisa melakukan proses penyempurnaan pil tanpa tungku tersebut. Lanjut cerita di dalam arena pertandingan. 炸顶了！哎呀，完了！ 元宵，你连要怎么跟我斗？法老会长， Terlihat Jia Xingtian yang sudah geram akan perbuatan Yanli, dan pada saat dia menyerang Yanli, tiba-tiba Kaisar Es menghalaunya. Menurut Hai Bodong, jika mereka harus percaya dengan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan, 要相信他。时间所剩不多了。 天哪，他要竟然安然无恙！我的天呐！ 可恶！ Mimin sangat terharu karena seluruh kontestan dari Kekaisaran Jiama yang bergabung untuk menyelamatkan Xiaoyan dari serangan Yanli. Situasi pun menegangkan dan penonton segera menyemangati Xiaoyan. Pada saat itu Mimin meneteskan air liur Mimin karena terharu.
Tuan Jia Xingtian pun tidak menyangka jika aura Xiaoyan sangat besar sehingga mendapat dukungan dari kontestan lainnya, dan itu adalah salah satu poin dalam kejuaraan alkemis tersebut. Pada akhirnya Yan Li berhasil membuat pil tingkat 5. Proses pembuatan pil selesai dan Yan Li dengan pedenya mengatakan jika juara alkemis menjadi miliknya. Akan tetapi Xiaoyan memiliki kejutan lain dan berhasil mengalahkan Yan Li. 你高兴得太早了。 Ternyata Xiaoyan berhasil membuat pil roh hijau 3 pola yang sebanding dengan pil kelas 5 tingkat tinggi, dan Xiaoyan pun menjadi sang juara. Menurut Master Fakma, jika teknik pemurnian obat yang dilakukan Xiaoyan sangat jenius dan sangat menginspirasinya. Setelah itu Tuan Jia Xingtian memberikan selamat pada Xiaoyan karena tidak menyangka jika potensi Xiaoyan yang sangat besar. Lalu terlihat Nalanji merasa kagum pada Xiaoyan, dan Nalanyahran ingin sekali merekrut Xiaoyan ke dalam sekte Mystic Lord-nya. Karena di usianya yang masih muda, maka Xiaoyan akan melampaui kekuatan dari Master Gu He. 若是他能加入云岚宗，恐怕日后的成就。 Menurut Nalanji, dia tidak yakin jika Nalanyahran bisa mendapatkan hati Xiaoyan. Karena pada saat Xiaoyan bertemu dengan Nalanyahran, Xiaoyan terus membuang muka dan sangat cuek terhadap Nona Nalan. Di situ Nona Nalanyahran menyadari jika Xiaoyan tidak menyukai dirinya dan selalu berprasangka buruk. Akan tetapi jika Xiaoyan bersama Yafei, Xiaoyan merasa senang karena tidak ada dendam pada diri Xiaoyan. Setelah itu Yan Li mencoba kabur dan kedua Do Huang segera mengejarnya. 我忍很久。 仔细寻找，任何角落都不能放过。是。只要离开加玛帝国，就有一线生机。 Setelah berhasil menangkap Yan Li, di situ Yan Li memohon untuk tidak dihabisi dan memberikan informasi terkait kekuatan Kekaisaran Zuyun. Akan tetapi dengan sifat dingin milik Kaisar Es, dia langsung saja menghancurkannya. Menurut Kaisar Es, jika seseorang yang mengkhianati negaranya maka tidak akan bisa dipercaya. Di situ Tuan Jia mengkhawatirkan kesetiaan Kaisar Es Hai Bodong terhadap Kekaisaran Jiama. Lanjut cerita, Xiaoyan yang melihat sang ayah tidak mengucapkan selamat sama sekali. Lalu Tuan Liu memberi selamat pada Xiaoyan dan akan mengasingkan diri untuk mengasah keterampilan pemurniannya. Dan pengumuman hasil pertandingan telah jatuh dimenangkan oleh Xiaoyan. 柳兄日后在炼药一途必定不凡，期待再次较量的。比赛时间到，这一届大会的冠军揭晓。 Ternyata Xiaoyan telah mengeluarkan energi yang sangat banyak dan pada akhirnya dia pun pingsan. Lanjut cerita, Xiaoyan yang sedang terbaring di kamarnya. Lalu menurut sang master, jika Xiaoyan terlalu banyak mengeluarkan energi dan bisa membuat pil roh hijau 3 pola. Sedangkan mereka tingkatannya sangat jauh berada di bawah Xiaoyan. 那像我们呢？可我们是正常人呐。
他可是代表黑岩城，能分到更多资源了。 Setelah itu Xiaoyan pun bermimpi ternyata dia sangat merindukan Yalau dan menunjukkan pil roh hijau 3 pola pada sang guru. Lalu dia bisa mendapatkan resep pil Trawing Spirit dan pada saat itu Xiaoyan dapat membangkitkan gurunya. 很想念。你看，这是我独自炼制的3文清灵丹，多亏了老师你留下的那一缕果灵冷火，一定会想尽办法炼制出融灵丹。那时， Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman jangan lewatkan, akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye bye.